Halo Sobat Alur Film, jadi di Nemu Channel kali ini akan merekap sebuah film yang berjudul Diaz Don't Clean Up This Blood. Film ini dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang kisah nyata kebrutalan polisi. Karena ingin dianggap benar, film ini disutradarai oleh Daniele Vicari dan dibintangi oleh Jennifer Ulrich, Elio Germano, Claudio Santamaria, David Iacopini, dan masih banyak aktor keren lainnya guys. Sebelum film dimulai, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Let's check this out. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang kebrutalan polisi. Karena ingin dianggap benar, awal cerita terlihat kumpulan pengunjuk rasa yang melakukan aksi barbar. Aksi ini merupakan sebuah proses dari pengunjuk rasa yang menolak hasil konferensi G8 yang saat itu diadakan di Genoa, Italia. Negara G8 sendiri terdiri dari 8 negara besar dan bagi para pengunjuk rasa, hasil dari konferensi ini hanya menguntungkan negara-negara kaya, sedangkan negara-negara berkembang akan semakin miskin karena SDA dan SDM mereka dieksploitasi demi kepentingan dagang negara tersebut. Oleh karena itu konferensi G8 pun diprotes. Pengunjuk rasa ini menggunakan pakaian serta penutup wajah berwarna hitam, sehingga mereka disebut dengan Black Bloc. Salah satu perusuh Black Bloc adalah orang ini, ia bernama Essien. Kabar ricuhnya unjuk rasa ini tentu diliput oleh banyak media, apalagi para polisi bertindak dengan keras. Setelah demo menjadi anarkis, seorang jurnalis bernama Luca pun hendak pergi ke TKP untuk meliput dan mencari informasi akurat mungkin. Meskipun atasannya membujuk Luca untuk berhenti, ia tetap memaksa pergi demi menyiarkan kebenaran. Sementara itu, di kota Genoa para polisi masih memburu para pengunjuk rasa yang terlibat dalam demo anarkis tadi. Mereka menemukan balok kayu dan peralatan lainnya yang berpotensi menjadi pemicu unjuk rasa anarkis lainnya. Para polisi juga berhasil mengamankan 23 pengunjuk rasa yang diduga dalang dari kerusuhan unjuk rasa. Walaupun polisi memburu orang-orang yang melakukan demo, hal itu tidak membuatnya pengunjuk rasa lainnya menjadi ciut. Mereka terus menyerahkan keberatan. Atas hasil dari KTT G8, Luca pun terus mengambil gambar yang nantinya akan menjadi bagian dari sebuah sejarah kelam. Di unjuk rasa kali ini terdapat Black Bloc juga, yang lagi-lagi memprovokasi para polisi dengan melempari mereka batu-batu. Polisi-polisi yang terus diremehkan, tentu ingin mendorong mundur para pengunjuk rasa. Namun seorang pemimpin regu polisi, bernama Max, meminta semuanya untuk tidak berbuat apa-apa, khawatirnya pengunjuk rasa akan semakin rusuh. Sebagai gantinya, para polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Prediksi polisi ternyata benar, baru juga terkena gas air mata, para pengunjuk rasa langsung berhamburan, dan suasana seketika menjadi ricuh. Cerita berpindah kepada seorang pengunjuk rasa bernama Marco, yang tadi juga meliput kerusuhan. Marco dan teman-temannya ini merupakan salah satu panitia yang mengadakan kegiatan unjuk rasa. Selain memberitahukan kondisi terkini, dia juga bersiap-siap bersama teman-temannya untuk membuka stand yang membantu para pengunjuk rasa. Tempatnya dipenuhi oleh berbagai orang, hingga seorang bapak tua yang mencari tempat untuk istirahat. Marco menyarankan bapak tersebut pergi ke tempat para pengunjuk rasa beristirahat malam ini, yaitu ke sekolah bernama Diaz. Sementara itu di depan Diaz, baru saja terjadi kericuhan kecil, di mana mobil patroli yang lewat dihadang oleh pengunjuk rasa. Mereka mengejek para polisi, yang sama buruknya dengan pemerintah, yang tidak mau pro kepada rakyat. Ada juga nih oknum yang melemparkan botol, sehingga memperparah keadaan ini. Pada akhirnya para polisi tak bisa membalas omongan pengunjuk rasa, dan langsung pergi. Essien yang ada di dekat Diaz mendatangi sekolah penampung pengunjuk rasa itu untuk melihat pengunjuk rasa lainnya. Tempat ini dipenuhi oleh bermacam-macam orang. Lokasi jurnalis juga ikut istirahat di Diaz sambil mengumpulkan berita lebih banyak. Lalu pada malam harinya, panitia unjuk rasa mengadakan evaluasi atas kejadian hari ini. Beberapa sih ada yang puas karena telah menyuarakan pendapat mereka. Namun beberapa juga merasakan kekecewaan karena unjuk rasa ditunggangi oleh Black Bloc. Apalagi tidak ada tanggapan
Dari pihak polisi maupun pemerintah, debat panas ini pun diakhiri dengan adanya usulan dari Marco. Saat ini lebih baik mereka beristirahat dan memikirkan topik. Jika seandainya pemerintah mengadakan dialog, selesai apa evaluasi. Marco mengajak teman wanitanya untuk mampir ke penginapan esek-esek, tidak seperti kamar hotel yang sunyi dan sepi. Suasana dia semakin ramai karena didatangi oleh pengunjuk rasa yang ingin beristirahat. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Alma, yang merupakan temannya Marco. Selain dia, bapak tua yang tadi siang juga berhasil sampai ke tempat ini. Suasana kekeluargaan di Diaz semakin terasa. Saling berbagi makanan adalah salah satu pemandangan yang memperlihatkan betapa eratnya orang-orang yang bermalam Diaz. Namun keheningan malam itu akan terganggu akibat adanya campur tangan polisi. Terdengar beberapa orang polisi membicarakan unjuk rasa yang ricuh akibat black box. Saking memanasnya aksi anarkis hari ini, petinggi polisi meminta Max segera mengumpulkan pasukan untuk menyerbu ke Diaz, tempat yang disinyalir menjadi tempat persembunyiannya Black Bloc. Sebagai salah satu polisi yang masih punya akal, Max tentu memiliki pertanyaan-pertanyaan, khususnya identitas Black Bloc yang sulit diidentifikasi. Sayangnya petinggi polisi tersebut menyuruh Max untuk mentaati perintah tanpa ada pertanyaan. Dengan terpaksa Max pun menjalankan perintah itu, meski kepalanya dipenuhi oleh tanda tanya. Tak jauh dari sana, Essien yang sejatinya adalah Black Bloc, alias salah satu dalang kerusuhan hari ini, sedang santai minum arak, tetapi tak lama kemudian, terdengar banyak sirene polisi mendekat. Seketika mereka langsung panik dan masuk ke dalam toko, memohon diperbolehkan bersembunyi di dalam sana. Si pemilik toko yang tidak ingin terlibat apapun, awalnya menyuruh mereka untuk pergi. Namun begitu melihat armada polisi bersenjata lengkap, akhirnya Essien dan teman-temannya diperbolehkan berada di dalam sana, asalkan tidak berisik. Seketika suasana di luar menjadi mencekam. Berbeda dengan mereka, melihat kedatangan polisi ini, semua orang yang ada di pinggir jalan segera masuk ke dalam Diaz dan langsung mengunci gerbang sekolah tersebut. Mereka akan menghajar semua orang yang berada di sekitar sini. Tanpa pandang bulu, kekerasan mulai terjadi dan warga sekitar juga merekam insiden berdarah ini. Sebenarnya para polisi bisa saja membubarkan orang-orang di Diaz dengan gas air mata, tapi mereka lebih memilih cara yang lebih tidak manusiawi. Gerbang sekolah segera didobrak dan para pengayom warga ini langsung menyerbu ke dalam. Tentunya suara ribut-ribut di luar terdengar oleh semua penghuni Diaz. Orang-orang yang tertidur pulas ketika bangun, karena banyak yang berlarian. Semua pintu masuk pun segera ditutup, untuk mencegah polisi datang menyerang. Namun semua itu percuma di hadapan mereka, yang memang ingin memukul semua orang tanpa pandang bulu. Termasuk si bapak-bapak yang singgah, hanya untuk istirahat, tak perlu waktu lama untuk membuat Diaz menjadi sekolah berdarah. Di lantai lainnya juga tidak jauh berbeda. Di sini Alma serta penghuni lainnya berusaha menyerang dengan mengangkat tangan mereka, berharap para polisi tidak melakukan kekerasan. Sayangnya hal tersebut hanya angan semata. Karena hasilnya tetap sama, semuanya dipukul, semuanya dihajar. Sebelum polisi datang ke arahnya, salah seorang penghuni sempat merekam kekejian mereka menggunakan handycam yang segera disembunyikan agar tidak ketahuan. Sepertinya memang tidak bisa lepas dari pentungan dingin para polisi. Mau ada yang bersembunyi di ruangan lain kek, mau ada yang bersembunyi di dalam loker kek, polisi-polisi bisa menemukan dan menghajar mereka sampai tak berdaya. Alma yang melihat temannya berlumuran darah juga bernasib sama. Ia langsung dipukul supaya tidak melawan para aparat. Pokoknya polisi ingin membuat semua penghuni Diaz tunduk kepada mereka. Bahkan para penghuni sudah pingsan, para polisi tetap merendahkan mereka dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran. Sungguh aksi yang tidak manusiawi, di antara keberingasan pihak yang disebut pengayom warga. Max yang ikut datang ke Diaz juga menyaksikan kebiadaban bawahan-bawahannya. Ia segera menyuruh mereka untuk berhenti terlebih lagi sejak awal. Penghuni-penghuni Diaz sama sekali tidak berniat untuk melawan. Ia menyuruh semua personil untuk keluar dari bangunan ini. Suasana mulai kondusif. Salah seorang penghuni Diaz ingin membantu temannya Alma dengan memberikan pertolongan pertama. Max yang memiliki akal dan hati pun memperbolehkannya. Sekali lagi ia melihat hasil tindakan para polisi yang membuat orang-orang menderita.
Yang tersisa dari ini hanyalah para penghuni Dias yang sudah tidak berdaya. Dipenuhi dengan luka yang bahkan mereka saja tidak tahu, kenapa mereka harus menerima tindakan tidak ini. Sementara itu di luar, Marco yang mendengar kabar bahwa ada penyerangan ke Dias segera meluncur ke TKP. Namun langkahnya terhenti karena jalan sudah dihalangi oleh para polisi. Wajar saja sih mereka mensterilkan area di sekitar Dias, supaya tindakan mereka menyerang Dias dibenarkan. Mereka memerlukan alasan penyerangan dong. Dan alasannya ini tentunya mereka buat sendiri. Dias disinyalir jadi tempat bersembunyi. Pengunjuk rasa Black Bloc melakukan kerusuhan di unjuk rasa kemarin-kemarin. Tanda-tanda pengunjung Black Bloc adalah adanya molotov dan pakaian serba hitam. Oleh karena itu, para polisi membawa dan menaruh barang-barang tersebut di antara tumpukan barang penghuni Dias. Mereka melakukan ini dengan hati-hati, namun tetap saja tidak bisa lepas dari handikem warga. Juru bicara polisi pun berhadapan dengan pers untuk menceritakan bahwa Dias memang jadi tempat persembunyian Black Bloc. Di tengah kerumunan, tiba-tiba ada warga yang menyaksikan kebrutalan polisi berteriak tentang penganiayaan sepihak di dalam Dias. Ketika wartawan mencoba memastikan omongan si pria, juru bicara itu pun mengelak dan kabur dari pers. Malam ini adalah malam berdarah, malam yang takkan pernah terlupakan. Para korban segera ditangani oleh petugas kesehatan. Luka-luka ini juga menjadi saksi bisu keberingasan para polisi. Untungnya petugas-petugas kesehatan dan warga sekitar masih memiliki hati nurani. Penghuni Dias yang tadi sempat merekam tindakan polisi segera disembunyikan oleh mereka untuk dijadikan saksi dan untuk membalas perbuatan polisi. Orang-orang yang terluka siap memberikan kesaksian, misalnya bapak tua yang tidak ada hubungannya dengan unjuk rasa, atau luka si jurnalis yang datang untuk mencari info tentang G8, hingga akhirnya dianiaya oleh polisi. Namun sepertinya, kebiadaban para polisi belum selesai dengan menghajar para penghuni Dias. Buktinya adalah ini. Memang Alma dan beberapa orang lainnya dibawa ke rumah sehat untuk diberikan pengobatan. Namun bagi orang yang lukanya tidak terlalu parah, mereka segera dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Alma diperiksa dan diberi tanda, data palsu untuk dirinya juga sudah disiapkan. Selanjutnya ia dikumpulkan bersama yang lainnya di dalam sebuah sel selagi menunggu. Terlihat pula para polisi mempermainkan mereka, yang seharusnya tidak dijadikan kambing hitam. Tak lama kemudian, tiba gilirannya Alma untuk dibawa ke ruangan yang penuh dengan para petugas. Di sana ia ditelanjangi, diperiksa luar dalam dan tentunya dipaksa untuk meneguk segelas minuman. Setelahnya Alma juga dipaksa mengeluarkan urin agar terbukti bahwa ia adalah seorang pengguna narkoba. Ia sempat disiksa lagi karena urinnya tak kunjung keluar, dan pada akhirnya Alma dipaksa untuk mengakui bahwa semua hasil pemeriksaan di kantor polisi ini adalah murni, tanpa ada paksaan. Yang sebenarnya itu semua adalah bullshit. Beberapa hari kemudian, terlihat Marco dan ibunya Alma yang mengkhawatirkan putrinya. Ekspresi mereka langsung berubah haru saat melihat Alma yang penuh luka. Namun dia tetap tersenyum, supaya mereka tidak lagi khawatir, sambil naik ke bis, yang entah membawanya pergi ke tempat lain. Selama G8 ini, setidaknya ada 100 hingga 200 ribu pengunjuk rasa yang datang. Dan 329 orang dari mereka berakhir ditangkap. Entah apakah nasibnya berakhir seperti Alma atau tidak. Pertanyaannya, apakah tindakan para polisi ini dapat dibenarkan? Atau sebenarnya orang-orang yang harusnya disalahkan atas kesalahpahaman ini adalah Black Bloc? Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu para polisi tidak menemukan anggota Black Bloc, dan malah merekayasa keadaan agar orang-orang tak bersalah bisa dijadikan tersangka dari kebodohan para polisi sendiri. Padahal saat penyerangan, Essien dan kaum anarko Black Bloc lainnya tidak berada di Dias. Essien sendiri terkejut ketika melihat sisa-sisa penyerangan para polisi yang penuh dengan kehancuran, penuh dengan darah. Temannya Essien menuliskan pesan yang mengingatkan semua orang tentang insiden berdarah ini, yaitu jangan membersihkan darah-darah Dias. Filmnya kayaknya berat sebelah ya, nyeritain kebengisan polisi. Padahal kan kenyataannya enggak kayak gitu. Kalaupun juga ada, ya disebutnya cuma oknum sih. Tapi kok punya banyak ya. Film pun selesai.